Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Fairsa JS NIM 8159. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua proyek. Proyek pertama tentang keahlian teknologi sehari-hari. Pertama mengenai sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer Anda. Salah satu sistem operasi adalah Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi paling populer untuk mikrokomputer. Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan telah mengalami banyak perubahan. Versi terbaru operasi Windows untuk PC adalah Windows 10. Pembaruan. Sistem operasi harus diperbarui atau diupdate agar sumber daya baru dapat dimanfaatkan. Keamanan menjadi salah satu alasan diperlukannya pembaruan sistem operasi. Pembaruan untuk Windows tidak dikenakan biaya dan bisa didapatkan dari situs web Microsoft. Lalu perlu diingat untuk tidak percaya kepada email yang menyuruh Anda untuk mengklik suatu link untuk mendapatkan pembaruan sistem. Windows Update itu untuk memperbarui Windows, dan Office Update itu untuk memperbarui peranti lunak seperti Word, Excel, dan lain-lain. Perlu diingat juga Microsoft Office itu bukanlah sistem operasi, melainkan sekelompok program aplikasi peranti lunak yang mencakup Excel, Word, PowerPoint, dan Access. Lalu ada sistem operasi lain. Microsoft bukan satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Terdapat sistem operasi lain seperti Mac OS yang hak miliknya dipegang oleh Apple Computer, dan juga Unix dan Linux yang merupakan sistem operasi open source. Lalu mengenai peranti lunak aplikasi. Sebagai seorang manajer dan profesional, Anda harus memikirkan mengenai peranti lunak pada mikrokomputer Anda. Yang pertama, mengidentifikasi atau menentukan versi peranti lunak. Jadi kayak menentukan versi peranti lunak yang cocok dan pas untuk digunakan oleh perusahaan Anda. Lalu mengenai pembaruan atau memperbarui aplikasi dan sistem operasi. Pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Lalu melacak perubahan. Pemantauan dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan perubahan. Masuk perubahan ini seperti mengganti nama, tanggal, dan lain-lain. Lalu perlindungan kata sandi yang bertujuan untuk melindungi dokumen yang ditargetkan oleh hacker. Jadi saat mengirim dokumen lewat email akan lebih aman dan tidak mudah untuk dibobol. Lalu mengenai virus dan spyware. Spyware tidak bersifat berbahaya seperti virus yang dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi komputer Anda. Tetapi terlalu banyaknya spyware juga dapat memperlambat kinerja komputer Anda. Cara untuk menghalang virus dan spyware, pertama itu harus berhati-hati pada ancaman dan hoax. Contohnya kayak email ilegal yang berisi hoax dan menjebak. Lalu memasang proteksi. Ada proteksi komersial, contohnya Norton dan MCF, dan ada proteksi gratis, yaitu dari Grisoft. Lalu mengenai email. Etiket email di tempat kerja. Pertama harus berhati-hati dengan fitur reply dan reply all. Jangan sampai salah memilih reply yang tepat. Lalu jangan mengirim email terlalu panjang. Dan jangan pernah yakin bahwa email yang Anda kirimkan kepada seseorang tidak akan pernah dikirimkan kepada orang lain. Lalu mengenai akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli, menggunakan peranti lunak yang Anda beli, dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Selanjutnya proyek kedua. Proyek kedua mengenai proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Microsoft
Front page adalah sebuah program yang digunakan untuk membuat, mendesain, dan mengedit halaman web. Kita ambil contoh sebuah halaman web yang menampilkan informasi kepada pelanggan potensial bernama University Pizza. Halaman web ini memiliki 3 link, yaitu Contact Us, Link to My School, dan Go to Top of Page. Dari tulisannya sendiri dapat dipahami ya, artinya maksudnya apa ya, tujuan link ini apa. Nah, ini gambaran dari page-nya, isi page-nya. Nah, pertama membuat dokumen front page. Pertama kita harus buka aplikasi front page-nya. Lalu kita mengganti judul dengan memilih perintah file, lalu diikuti dengan subperintah save as. Lalu kita ketik University Pizza pada halaman tersebut, halaman front page-nya, lalu tekan enter. Lalu kita dapat mengganti ukuran dan format teks pada perintah format. Lalu daftar bertanda. Selanjutnya kita akan buat daftar lokasi. Pertama kita ketik kata location, lalu masukkan 3 frase, yaitu commuter parking lot, recreation center, dan 101 North Main. Lalu tekan kunci enter. Setelah memasukkan 3 frase sebelumnya, tekan kunci enter. Nah, ini gambarannya ya untuk aplikasi dan anunya. Lalu cara memasukkan tabel. Pertama kita memilih perintah tabel, lalu tekan insert, kemudian pilih pilihan tabel lagi. Pilih pilihan tabel, lalu tandailah judul-judul kolom yang tulisannya topping, small, medium, dan large, satu demi satu. Lalu pilih perintah format, dan selanjutnya subperintah font. Dan ganti formatnya sesuai keinginan Anda. Ini gambarannya. Selanjutnya menambahkan gambar. Pertama tekan perintah insert, lalu diikuti subperintah picture. Lalu pilih clip art, cari gambar yang diinginkan, lalu tekan enter 2 kali. Selanjutnya kita ganti filenya menjadi GIF. Caranya itu tekan picture option, lalu pilih format GIF, format filenya pilih GIF, lalu tekan OK. Nah, ini untuk gambarnya. Lalu daftar bernomor. Masukkan kalimat Why order from us pada halaman web, lalu tekan enter untuk mendapat baris baru. Pilih icon daftar bernomor. Terakhir masukkan 3 alasan yang sudah ditentukan, lalu tekan kunci enter. Alasnya ada di depannya. Lalu menambahkan link halaman web, sama link email. Kita pertama klik perintah insert, lalu hyperlink. Setelahnya pilih email address sebagai jenis hyperlink. Nah, pada bagian text to display kita masukkan kalimat contact us. Pada email address, masukkan alamat email Anda. Dan terakhir, bagian akhir, perlu Anda isi adalah subject. Dalamnya itu masukkan frase pizza delivery. Lalu link untuk halaman web sekolah. Pertama, sama seperti sebelumnya, kita klik perintah insert, lalu subperintah hyperlink. Pilih kotak existing file or web page di bawah kolom link to. Lalu pada text to display ketik link to my school. Lalu pada address ketik alamat email sekolah yang diinginkan. Nah, yang ini untuk yang email tadi. Dan ini untuk yang sekolah. Lalu selanjutnya cara kayak melihat halaman web yang telah dikerjakan. Di bagian bawah layar front page itu terdapat 3 pilihan. Pertama normal, HTML, dan preview. Nah, kita klik preview.
Itu untuk melihat bagaimana halaman web yang tadi kita kerjakan itu akan ditampilkan pada browser. Lalu selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan front page. Kelebihannya front page ini adalah kemudahan dalam penggunaannya dan kekurangannya adalah kode HTML yang dihasilkannya tidak efisien. Ya, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.